Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudara terkasih, engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia, di Ikonium, dan Listra. Semua penganiayaan itu telah kuderita, dan Tuhan melepaskan daku dari semua itu. Memang, setiap orang yang mau hidup saleh dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sebaliknya, orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi engkau, hendaklah tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman akan Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, orang-orang kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Besarlah ketentraman orang-orang yang mencintai hukum-Mu ya Tuhan. Besarlah ketentraman orang-orang yang mencintai hukum-Mu ya Tuhan. Pengejar dan lawanku banyak, tetapi aku tidak menyimpang dari peringatan-peringatan-Mu. Besarlah ketentraman orang-orang yang mencintai hukum-Mu ya Tuhan. Dasar firman-Mu adalah kebenaran, dan untuk selama-lamanya segala hukum-Mu yang adil. Besarlah ketentraman orang-orang yang mencintai hukum-Mu, ya Tuhan. Para pembesar mengejar aku tanpa alasan, tetapi hanya terhadap firman-Mu hatiku gemetar. Besarlah ketentraman orang-orang yang mencintai hukum-Mu, ya Tuhan. Besarlah ketentraman orang-orang yang mencintai hukum-Mu, tidak ada batu sandungan bagi mereka. Besarlah ketentraman orang-orang yang mencintai hukum-Mu ya Tuhan. Aku menantikan keselamatan yang datang daripada-Mu ya Tuhan, dan perintah-perintah-Mu kulakukan. Besarlah ketentraman orang-orang yang mencintai hukum-Mu ya Tuhan. Aku berpegang pada titah dan peringatan-peringatan-Mu, sebab seluruh hidupku terbuka di hadapan-Mu. Besarlah ketentraman orang-orang yang mencintai hukum-Mu ya Tuhan. Injil Suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus mengajar di bait Allah, katanya, "Bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri berkata dengan ilham Roh Kudus, 'Tuhan telah bersabda kepada Tuanku, duduklah di sisi kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu.' Jadi Daud sendiri menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia sekaligus anaknya?" Orang yang besar jumlahnya mendengarkan Yesus dengan penuh minat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Semangat memberitakan Injil menjadi kewajiban kita sebagai murid Kristus. Dalam pewartaan selain keberanian juga diperlukan kerjasama. Hal ini dialami oleh Timotius yang menerima tugas pewartaan dari Rasul Paulus. Demikian pula yang dilakukan Santo Bonifasius yang peringatannya kita rayakan hari ini. Mampukah kita menjadi pewarta yang dapat bekerja sama dengan rekan kerja kita dan setia menyampaikan Injil di tengah dunia? Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, kami bersyukur atas rezeki surgawi yang kami terima pada peringatan Santo Bonifasius Martirmu. Teguhkanlah hamba-hamba-Mu dalam iman berkat daya perayaan suci ini. Semoga iman itu kami akui dan kami hayati dengan perkataan dan perbuatan di mana-mana sampai kami memasuki kehidupan abadi bersama-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Hidup dalam kebenaran. Hidup bermasyarakat tidak lepas dari apa yang disebut konflik.
Konflik merupakan representasi dari adanya relasi harmonis satu sama lain yang terjalin di antara masyarakat. Konflik setiap orang merupakan ungkapan kerinduan yang hendak diwujudkan. Namun mereka yang menghendaki cara yang spontan dan berharap segera mendapatkan tanggapan dari pihak terkait, memilih untuk menggunakan cara tersebut guna mencapai kerinduan mereka. Kerinduan terdalam setiap orang adalah kedamaian. Kedamaian bisa tercapai jika semua elemen masyarakat mampu hidup dalam keutamaan dan kebajikan. Kendati demikian, persoalan kepentingan menjadi tantangan dewasa ini. Kita bisa berpegang pada ajaran Kristus demikian. Apapun yang telah kamu lakukan terhadap salah seorang di antara saudara-saudaraku yang paling hina ini, kamu lakukan terhadap aku. Matius 25 ayat 40.